Bab 3047. Pemimpin di dunia manusia. Milei menatap bencana yang datang bersama gerbang bencana puluhan ribu di langit tanpa berkata-kata. Apa pihak lawan berencana menggunakan kekuatan tertentu? Saat itu, Dewa Tao yang berada di sebelahnya tiba-tiba berseru, "Pergilah dulu." Namun, Milei menggeleng. Ketiga gadis itu menoleh pada Milei. Kemudian, Milei berkata, "Mereka mengincarku, jadi mereka pasti punya rencana cadangan. Kalau aku melarikan diri, situasinya mungkin akan jadi lebih berbahaya. Aku akan tetap bersama kalian dan menunggu 7 pemimpin departemen di sini." 2. Pada saat itu, langit dipenuhi dengan cahaya guntur hitam yang mengerikan, datang bergulir seperti ombak dengan tekanan yang dahsyat. Seluruh langit dan bumi bergetar dibuatnya. Pada saat yang bersamaan, seorang pria paruh baya muncul di atas gerbang bencana puluhan ribu, menginjak gerbang bencana puluhan ribu dengan kedua tangan dilipat di belakang punggung, menatap Milei dan yang lainnya dengan sorot mata dingin. Begitu melihat orang ini, ekspresi ketiga wanita itu termasuk Janismu menegang. Janis tiba-tiba menoleh ke arah Milei. "Kamu yakin tidak mau mundur?" Milei tersenyum dan menjawab, "Aku yakin." Janis bergumam, "Kalau begitu, kami yang mundur." Setelah berkata begitu, ketiga wanita itu langsung berbalik dan menghilang ke dalam kegelapan luar angkasa. "Apa-apaan itu?" Milei menatap dengan tidak percaya. Mereka bertiga benar-benar lari. Tepat pada saat itu, sebuah cahaya biru tiba-tiba muncul di bawah kaki Milei. Sedetik kemudian, dia tiba-tiba lenyap tanpa jejak. Di langit, pria paruh baya itu melihat ke arah ujung langit di sisi lain di kejauhan. Kemudian, dia menggerakkan lengan bajunya dan gerbang bencana puluhan ribu itu tiba-tiba bergetar hebat. Guntur hitam yang ada di langit terdorong masuk ke dalam gerbang bencana puluhan ribu sebelum gerbang bencana 10.000 itu meledak menjadi cahaya guntur yang menyilaukan dari dalam gerbang bencana puluhan ribu. Guntur Tao membentangkan cahaya guntur hingga ratusan ribu kaki sebelum tiba-tiba lenyap begitu saja. Di kejauhan, Janis dan 2 wanita lainnya tiba-tiba berhenti dengan Milei di sisi mereka. Tentu saja, mereka tidak akan meninggalkan Milei. Kini Milei adalah pemimpin sekte Taoisme. Setelah berhenti, tiba-tiba Janis berbalik. Di kejauhan, ruang waktu tiba-tiba terbelah dan cahaya guntur sejauh ratusan ribu kaki datang menyambar. Seluruh galaksi seketika berguncang hebat. Melihat cahaya guntur yang begitu menakutkan, ekspresi Milei seketika berubah serius. Saat ini, dia akhirnya mengerti mengapa ketiga wanita alam terang itu memilih untuk mundur. Kekuatan yang terkandung dalam cahaya guntur Tao ini sungguh mengerikan. Dia bahkan tidak yakin bisa menahannya dengan kondisi tubuh fisiknya yang sekarang. Hal ini sungguh membuat seorang Milei frustrasi. Dia memang sudah naik tingkat, tetapi lawannya juga demikian. Akan sampai mana akhirnya? Pada saat itu, Janis tiba-tiba melangkah maju seraya mengepalkan tangan kanannya erat-erat. Sesaat berikutnya, di hadapan ketiga orang itu, dia memelesat ke depan dan berusaha menghentikan guntur dengan tinjunya. Tubuh Janis memungil. Dia terlihat sangat kecil di depan cahaya guntur Tao. Namun, dengan tubuh kecilnya itu, cahaya guntur yang menakutkan itu dipaksa berhenti sejauh 100 kaki oleh sebuah momentum tinju. 2. Di medan ini, galaksi langsung terbakar dan berubah menjadi abu. Namun, cahaya guntur dari guntur Tao belum hilang. Sorot mata Janis tampak tajam saat dia maju ke depan lagi dan melepaskan pukulan kedua. Hancurkan. 2. Dengan satu pukulan itu, sebuah aura pukulan memancar dari tangannya. Kemudian, cahaya guntur dari guntur Tao yang mengerikan seketika hancur ke alam terobos dan pecah menjadi petir-petir yang menyembur ke segala arah.
Begitu menyaksikan ini, mata Mile terbelalak. Janismu belum mencapai level Taoisme Gun, tetapi kekuatannya lebih besar dari rata-rata master di alam Taoisme. Janismu mengibaskan tangan dan melihat ke kejauhan. Di ujung langit, berdiri seorang pria parubaya yang di sampingnya terdapat gerbang bencana puluhan ribu. Janis memandang pria parubaya itu dengan seringai mencemooh di bibirnya. Kamu pikir kalau tuanku tidak ada, itu berarti sekte Taoisme tidak punya siapa-siapa lagi. Pria parubaya itu menatap Janis tanpa berkata apa-apa, lalu dia menepuk pelan gerbang bencana puluhan ribu. Sesaat kemudian, cahaya guntur dari guntur Tao yang meledak dari dalam gerbang bencana puluhan ribu. Janis mengepalkan tangan kanannya lagi, lalu tiba-tiba meninju ke depan. Dengan satu pukulan ini, segala yang ada di hadapannya langsung terdistorsi dan bentuk cahaya guntur dari guntur Tao langsung berubah menjadi lengkungan yang aneh. Pada saat itulah Janis melayangkan satu pukulan lagi. Duar. Dalam sekejap, cahaya guntur dari guntur Tao itu tiba-tiba berubah kembali ke alam ilusi. Akan tetapi, gerbang bencana puluhan ribu tiba-tiba berubah menjadi petir dewa berwarna emas. Janis terbelalak, tetapi dia masih terus meninju. Duar. Pukulan itu langsung menghantam petir dewa berwarna emas. Petir dewa itu bergetar hebat dan lengan kanan Janis robek, menyebabkan darah segar memercik ke sekitar. Tidak hanya itu, terdengar tiba-tiba suara gun tetua gu terdengar dari dalam gerbang bencana puluhan ribu. Kemudian, seluruh tubuh Janis tiba-tiba mulai terbakar api yang aneh sebelum perlahan-lahan mulai padam. Di kejauhan, Joanna berkata dengan nada suara berat, "Ini adalah mantra bencana puluhan ribu. Janismu belum mencapai tingkat ketiga alam pengetahuan dan tidak mungkin bisa menahan mantra ini." Dalam sekejap mata, Mile menghilang dari tempatnya. Sedetik kemudian, cahaya pedang Tao ditebaskan langsung ke arah petir dewa. Duar. Sebuah cahaya guntur terpancar dan petir dewa berwarna emas itu langsung terpental oleh pedang Mile. Mile membuka telapak tangannya dan pedang biru gaib seketika berubah menjadi baju besi yang melindungi tubuh Janis. Duar. Ketika pedang biru gaib berubah menjadi baju besi di tubuh Janis, mantra bencana 10.000 yang misterius itu berhasil ditahan sepenuhnya oleh baju besi pedang biru gaib. Janis menatap baju besi di tubuhnya dengan heran, lalu menatap Mile. "Kamu." Namun, Mile menyela, "Istirahatlah dulu." Janis menggeleng lemah. "Kamu tidak bisa mengalahkannya." Mile justru malah bertanya, "Berapa lama lagi sampai orang-orang kita tiba?" Di sampingnya, Joanna menjawab dengan serius, "Paling lama 15 menit." 15 menit. Mile mengangguk mengerti. "Kalau begitu, aku akan mencoba mengalihkan perhatiannya." Sambil berkata demikian, dia melangkah mendekati pria paruhbaya itu. Menyaksikan ini, pria paruhbaya itu hanya memandang Mile dengan ekspresi tenang. Mile baru saja hendak bicara ketika tiba-tiba pria paruhbaya itu menunjuk ke arahnya. Tepat pada saat itu, ruang waktu di depan Mile tiba-tiba terbelah, dan dalam sekejap, gelombang kekuatan yang mengerikan pun menyerang. Mata Mile tiba-tiba memicing. Dia membuka telapak tangannya, pedang dunia yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba terbang keluar dari sana. Satu pikiran menghasilkan ribuan pedang. Duar. Di depan Mile, sebuah cahaya pedang tiba-tiba memancar dan Mile langsung mundur sejauh mungkin. Ketika dia akhirnya berhenti, darah segar perlahan mengalir dari sudut bibirnya. Mile memeriksa tubuhnya sendiri yang ternyata sudah terkoyak. Tubuh kuno. Mile terdiam. Ini adalah pertempuran pertamanya setelah memperoleh tubuh Gun kuno. Namun, ini terlalu sulit. Tubuh Gun kunonya langsung memasuki alam terobos di pertempurannya yang pertama ini. Situasinya sulit sekali. Di kejauhan,
Dewa Tao tiba-tiba berkata dengan suara tertahan, orang ini sudah mencapai alam mengetahui. Alam mengetahui. Mile melihat ke pria paruh baya itu. Tepat pada saat itu, gerbang bencana puluhan ribu di tangan pria paruh baya itu tiba-tiba bergetar hebat. Dalam sekejap, sejumlah jimat darah melayang keluar dari sana. Ekspresi Mile kembali berubah ketika dia merasakan kekuatan penghancur yang begitu dahsyat. Dia merasakan kekuatan yang bisa meratakan langit dan bumi. Saat itu, Janis muncul di hadapan Mile. Dia melihat jimat darah itu dan berkata, "Ini mantra bencana. Cepat mundur." Sambil berkata demikian, dia melangkah maju dan mengepalkan tangan kanannya kuat-kuat. Dalam sekejap, sebuah cahaya putih yang memukau memancar dari tubuhnya. Dengan itu, berbagai kekuatan misterius mulai berkumpul dengan Janis sebagai pusatnya. Berkat itu, perlahan di belakangnya muncul sesuatu yang menyerupai dewa raksasa. Kemudian, wanita itu melepaskan satu pukulan. Di belakangnya, dewa raksasa itu juga mengayunkan satu pukulan. Duar. Begitu pukulan itu dilepaskan, area di sekitar Janis mulai terbakar. Benturan dari kedua kekuatan hebat itu mengguncang sekitar sehingga Mile dan yang lainnya seketika terpental mundur. Namun, jimat-jimat darah itu tidak hilang. Saat ini, ada sekitar 1.000.000 jimat darah melayang di depan Janis. Di dalam jimat darah ini, berbagai kekuatan yang mengerikan terus mengarah ke Janismu. Di bawah serangan kekuatan sehebat itu, bahkan dewa raksasa di belakang Janis mulai kian memudar. Dewa raksasa itu kembali ke alam ilusi. Menyaksikan semua ini, ekspresi Mile dan wajah manusia yang lain berubah suram. Janis tiba-tiba berkata, "Aku takut pemimpin 7 departemen tidak akan bisa datang." Pernyataan itu membuat ekspresi Mile tiba-tiba kian suram. Dengan kekuatan pemimpin 7 departemen, pasti tidak sulit untuk mereka sampai ke tempat ini. Namun, mereka belum tiba sampai sekarang. Artinya, hanya ada satu penjelasan. Pemimpin 7 departemen sedang dihadang. Sambil memikirkan hal ini, Mile memandang Dewa Tao. Dewa Tao berkata dengan yakin, "Mereka tidak hanya mengincarmu. Mereka juga mengincar sekte Taoisme." Pada saat itu, tiba-tiba muncul sebuah celah di langit dan sebuah suara terdengar. "Tanah reruntuhan asali dalam bahaya. Sekte Taoisme, cepat bantu pemimpin 7 departemen." Setelah suara itu selesai, celah ruang waktu langsung menghilang. Ketika Janismu dan yang lainnya mendengar suara ini, ekspresi mereka tiba-tiba berubah. Sedetik kemudian, Janis segera menoleh ke arah Mile. "Pergilah ke tanah reruntuhan asali. Kita harus menghentikan mereka menghancurkan alam terobos dan tanah reruntuhan asali." Dewa Tao juga ikut menoleh pada Mile. "Cepat pergi ke tanah reruntuhan asali." Ekspresi mereka penuh dengan ketakutan. Mile bertanya dengan serius, "Apa jadinya kalau tanah reruntuhan asali dihancurkan ke alam terobos?" Ekspresi Dewa Tao tampak sangat suram. "Kalau tanah reruntuhan asali dihancurkan ke alam terobos, ada banyak orang akan dibangkitkan kembali. Selain itu, ketertiban dunia akan runtuh dalam sekejap dan akibatnya." Pada saat itu, Janis tiba-tiba menyela, "Jangan korbankan alam asli. Tujuan mereka yang sebenarnya adalah tanah reruntuhan asali. Kalian bertiga pergilah. Aku akan menahannya." Dengan tekad kuat, dia memukulkan kedua tangannya ke depan. Di belakangnya, dewa raksasa juga mengangkat kedua tangannya dan memukulkannya ke bawah. Duar. Dalam sekejap, gelombang kekuatan yang mengerikan berguncang seperti letusan gunung berapi. Namun, jimat darah itu masih belum hilang, sementara dewa raksasa di belakang Janis sudah benar-benar kembali ke alam ilusi. Saat itu, Mile dan yang lainnya sudah menghilang di ujung langit. Pria paruh baya itu melirik Mile dan yang lainnya,
tetapi tidak berusaha mengejar mereka. Di langit yang jauh, Mile memandang Dewa Tao di sebelahnya dan bertanya, "Bukankah tanah reruntuhan asali dikontrol oleh tuanmu?" Dewa Tao segera menunjukkan ekspresi suram. "Tuan, kami tidak ada. Sudah lama sekali kami tidak bisa menghubunginya." Setelah mengatakan itu, dia menatap lurus ke arah Mile. "Kamu sekarang adalah pemimpin sekte Taoisme." Mile terdiam. Saat itu, pena kebenaran agung menghela napas lesu. "Sekarang aku mengerti apa maksud tuanku. Kamu sering bilang kalau kamu ingin membangun ketertiban yang baru dan sekarang Tuan memberimu kesempatan. Setelah membangun ketertiban sepenuhnya, kamu akan menjadi pelindung alam semesta ini. Tuan pasti ingin melihat apa kamu mampu melindungi alam semesta ini, atau mungkin dia ingin membuatmu menyadari betapa sulitnya melindungi alam semesta ini. Membangun sebuah ketertiban baru bukanlah main-main. Itu adalah tanggung jawab besar untuk melindungi jutaan makhluk spiritual di alam semesta ini." Mile masih terus diam. Pena kebenaran agung melanjutkan, "Aku menduga kalau kali ini kamu tidak bisa memanggil siapapun lagi." Mile bingung. "Kenapa?" Pena kebenaran agung menjawab, "Coba saja." Mile mengernyit sebelum membuka telapak tangannya untuk memunculkan pedang biru gaib. Mile merasakan pedang biru gaib dan memanggil, "Lydia." Namun, tidak ada tanggapan. Mile seketika membeku di tempat. Pena kebenaran agung melanjutkan dengan suara yang dalam, "Ini bukan hanya ujian dari Tuan untukmu, tetapi juga ujian dari mereka terhadapmu. Kalau kamu bisa menangani situasi ini, mereka akan percaya kalau kamu benar-benar mampu membangun ketertiban baru di alam asli. Kalau tidak bisa, maka selamat, kedepannya kamu akan menjadi raja pengandal dukungan dari orang lain. Kalau itu terjadi, kamu tidak perlu lagi membual kalau kamu hanya bergantung pada diri sendiri. Kamu juga tidak usah bicara lagi mengenai ketertiban yang baru. Tidak peduli apapun yang akan kamu lakukan nanti, coba saja bergantung pada adik kecilmu di bawah sana." Seperti yang dikatakannya, dia berhenti sejenak sebelum berkata, "Ini adalah pertarungan untuk membuktikan alam terang. Kalau kamu menang, kamu akan menjadi master pedang di dunia ini. Kalau kamu kalah, kamu hanya akan menjadi raja pengandal dukungan." Bersambung.